Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat spiritual semuanya, selamat datang kembali di channel Kisah Langit. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas energi terbaru untuk kamu yang lahir di bawah zodiak Aquarius. Ya, bacaan tarot ini tuh bersifat general ya. Jadi ambil energi yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jadikan ramalan ini sebagai motivasi, pengingat, dan bahkan introspeksi dalam perjalanan hidup kamu. Dan energi Aquarius kali ini tuh terlihat sangat dalam, penuh dengan pergolakan batin, tetapi juga membawa jalan keluar besar menuju perubahan hidup yang lebih baik. Walaupun ada beban yang mesti kamu tanggung, ada kebingungan yang hinggap di kehidupan kamu, di pikiran kamu, namun dibalik semua itu tuh semesta sedang membentuk Aquarius menjadi pribadi yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya, menjadi versi terbaik diri kamu. Mari kita bahas satu persatu kartu tarot yang muncul kali ini. Iya, kartu pertama yang terbuka ini datang dari The Moon ya. Energi The Moon ini menunjukkan bahwa hal yang masih tersembunyi ya. Teman-teman Aquarius tuh kamu sedang berada dalam fase penuh kebingungan, fase penuh overthinking ya. Bahkan merasa sulit membedakan mana intuisi dan mana ketakutan kamu. Ya, ada kemungkinan tuh kamu sedang menghadapi situasi yang tidak jelas, hubungan yang menggantung ya, dan kondisi pekerjaan yang membuat hati kamu tuh tidak tenang. Ya, energi kartu ini juga mengingatkan agar Aquarius tuh tidak terlalu mudah percaya pada omongan orang lain. Tapi ingat, di balik semua itu, intuisi kamu tuh sebenarnya sangat kuat kok. Jadi kunci utamanya adalah dengarkan suara hati kamu. Nanti kamu bisa membedakan mana orang yang baik dan orang yang punya niatan jelek gitu ya, orang yang tulus ataupun tidak. Dan kamu harus bisa melepaskan overthinking kamu sehingga langkah kamu ke depannya tuh jadi semakin membaik. Hati kamu lapang, langkah kamu jadi ringan dalam menatap masa depan. Kartu yang terbuka selanjutnya nih Nine of Wands nih. Ya, energi kartu Nine of Wands ini menggambarkan yang memang kelelahan mental yang terjadi di kehidupan kamu. Kamu capek secara mental, kamu capek secara emosional gitu ya. Kamu tuh sudah terlalu lama berjuang sendirian. Banyak tekanan yang datang bertubi-tubi. Ya, sehingga membuat kamu tuh merasa ingin menyerah ya. Ketika ada permasalahan terjadi di kehidupan kamu, belum selesai ada masalah lagi yang harus kamu pikirkan, belum selesai ada lagi masalah yang harus kamu pikirkan. Dan itu tuh datangnya kadang dalam waktu yang bersamaan ataupun berjarak hanya sebentar gitu. Banyak yang menjadi tekanan hidup kamu, banyak yang jadi beban pikiran kamu. Ya, tetapi energi kartu ini juga menunjukkan bahwa kamu adalah pejuang yang kuat, kamu adalah pejuang yang tangguh. Tinggal sedikit lagi kok sebelum kamu mencapai hasil yang memang kamu inginkan. Dan kamu gak boleh menyerah sekarang, kamu gak boleh menghentikan langkah kamu sekarang gitu ya. Ibaratnya ketika kamu menuju garis finish, ketika kamu berhenti di pertengahan jalan, itu akan sia-sia semua perjuangan kamu selama ini. Jadi teruslah melangkah, terus menjadi pribadi yang optimis, dan harus percaya bahwasanya potensi kamu tuh bisa dalam meraih segala kesuksesan yang sudah ada di pikiran kamu. Energi selanjutnya ini datang dari The Strength. Ya, ini adalah energi kekuatan sejati teman-teman Aquarius ya. Kamu tuh mungkin terlihat tenang di luar, tetapi sebenarnya menahan banyak luka, banyak tekanan di dalam hati kamu, di dalam batin kamu. Ya, energi ini tuh menunjukkan bahwa kemenangan sebenarnya akan datang, tapi bukan dengan emosi kamu atau kemarahan kamu ataupun balas dendam kamu, tetapi karena kesabaran kamu, karena ketekunan kamu, dan pengendalian diri kamu. Jadi semakin kamu tenang dalam menghadapi masalah, semakin cepat juga pintu keberhasilan akan terbuka kok. Jadi kamu gak boleh menghadapi permasalahan itu dengan emosi dan kemarahan ataupun balas dendam, tapi kamu harus hadapi itu dengan kesabaran, ketekunan, dan pengendalian diri. Dan itu akan mempercepat pintu keberhasilan kamu akan terbuka ke depannya. Energi selanjutnya ini datang dari The Empress dalam posisi yang terbalik. Ya, di sini tuh terlihat jelas ya adanya ketidakseimbangan dalam energi emosional kamu maupun finansial kamu Aquarius.
Ya, beberapa dari teman-teman Aquarius tuh mungkin merasa kurang dihargai, kurang diapresiasi dari orang-orang terdekat kamu, dari keluarga, dari pasangan, sahabat gitu ya, lingkungan pekerjaan. Ya, sehingga kamu tuh ada rasa kurang percaya diri ya, yang Kisonggolangit rasa ya. Kamu merasa tidak percaya diri karena nggak pernah diapresiasi, nggak pernah dipuji atas jeripayah kamu, atas pengorbanan kamu, kerja keras kamu. Ya, dan kamu tuh sedang mengalami masalah dalam hubungan keluarga, ada konflik, ada rasa apa ya, kamu nggak dihargai, kamu nggak diapresiasi. Dan di percintaan pun kamu lagi ada kendala nih dengan pasangan, mungkin kurangnya ngobrol, miskomunikasi, pasangan nggak bisa apresiasi kamu juga. Dan energi The Empress ini juga menjadi tanda bahwa kamu tuh terlalu memikirkan orang lain sampai lupa untuk merawat diri sendiri. Jadi kedepannya kamu tuh harus fokus pada kesehatan kamu, fokus pada pikiran kamu, dan kebahagiaan diri kamu sendiri. Kamu harus bisa self-love diri kamu, membahagiakan diri kamu sendiri. Kamu harus bisa achieve diri kamu sendiri. Kamu harus bisa apresiasi diri kamu sendiri. Dan jangan berharap apresiasi itu datang dari luar. Energi selanjutnya ini datang dari Pack of Pentacles dalam posisi yang terbalik. Ada peluang yang tertunda ataupun rencana yang belum berjalan sesuai harapan kamu. Ya, kamu tuh mungkin sedang kehilangan fokus ya di sini ya. Jadi nggak tentu arah nih dalam meraih apa yang kamu inginkan, dalam meraih apa yang kamu cita-citakan, dalam urusan pekerjaan, pendidikan ataupun keuangan kamu. Jadi ada rasa apa yang Kisonggolangit lihat ya? Ada rasa hilang arah, hilang semangat. Dan juga kamu harus hati-hati nih dengan pengeluaran yang tidak penting. Belanja yang tidak perlu harus kamu tahan, harus kamu rem, sehingga nanti kamu nggak boncos gitu loh. Hal-hal yang perlu kamu hindari, hal-hal yang tidak perlu kamu belanjakan, kamu tahan dulu deh. Jangan sampai nanti besar pasak daripada tiang, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan kamu. Dan kamu harus menghindari keputusan yang terburu-buru. Kamu harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Terus pembelanjaan juga, pengeluaran kamu. Jadi energi ini tuh menunjukkan bahwa kamu tuh diminta untuk kembali disiplin. Kamu diminta untuk lebih serius dalam menata masa depan. Jadi belanjakan hal-hal yang memang penting, yang tidak perlu jangan ya. Sehingga kamu nanti bijaksana dalam pengeluaran, bijaksana dalam keuangan kamu ya. Terus juga jangan mengambil keputusan dengan terburu-buru, tergesa-gesa, dengan emosi sesaat, tapi bijaksana, lihat dari berbagai sisi, lihat dari berbagai sudut pandang. Energi selanjutnya ini datang dari Four of Swords dalam posisi yang terbalik. Yang Kisonggolangit rasakan ya, energi kelelahan kamu tuh sangat kuat di sini. Kamu tuh capek, kamu tuh lelah secara pikiran, kamu tuh lelah secara batin, terasa penuh, dan kamu tuh sulit istirahat. Kamu tuh pola tidurnya terganggu, kamu mengalami insomnia. Banyak pikiran yang menjadi beban pikiran kamu, banyak hal-hal masalah dalam hidup kamu tuh yang menjadi beban pikiran, beban hati ya. Ada tekanan yang terus menghantui kamu, bahkan ketika kamu tuh mencoba untuk tenang, ada aja masalah datang, ada aja yang harus kamu pikirkan. Dan energi ini tuh sangat penting ya dari semesta. Tubuh dan pikiran kamu tuh butuh istirahat juga loh. Jangan memaksakan diri terus bekerja, jangan memaksakan diri untuk terus berpikir dan memendam semuanya sendirian. Kadang diam sejenak justru memberi jawaban terbaik. Kamu jangan jangan berkecamuk dengan pikiran kamu sendiri. Kamu harus rileks, kamu harus tenang. Mungkin kamu butuh meditasi, kamu butuh yoga, sehingga pikiran kamu tenang, batin kamu tenang. Kamu butuh teman curhat mungkin ya, sehingga kamu bisa melepaskan segala unek-unek, keluh kesah kamu. Jangan dipendam sendiri, yang bisa nanti suatu saat emosi kamu meledak, dan itu akan sayang gitu loh. Kamu harus bisa menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin, dengan hati yang dingin, dengan kata-kata yang lemah lembut juga. Energi selanjutnya ini datang dari X of Swords dalam posisi yang terbalik. Tapi ada kabar baik yang muncul ya, yang Kisonggolangit terasa ya. Teman-teman Aquarius tuh kamu mulai
bisa perlahan tuh mulai keluar dari rasa takut kamu, rasa overthinking kamu, rasa trauma kamu, dan keterikatan yang selama ini membatasi langkah kamu. Kamu tuh mulai sadar bahwa sebenarnya kamu punya kekuatan untuk membebaskan diri kamu dari situasi yang menyakitkan. Dari situasi sesulit apapun kamu tuh mampu. Kamu udah tahu, kamu udah sadar, kamu udah paham jalan keluarnya. Dan ini adalah tanda kebangkitan mental, kebangkitan spiritual kamu, dan keberanian kamu untuk memulai hidup baru. Ada 10 of One. Ya, namun perjalanan ini belum selesai ya. Masih ada tanggung jawab besar yang harus dipikul teman-teman Aquarius. Masih ada beban pekerjaan, masih ada beban keluarga, ekonomi, ataupun masalah pribadi yang masih terasa berat dalam hidup kamu. Ya, energi ini tuh mengingatkan agar kamu tuh tidak memikul semuanya sendirian. Belajarlah meminta bantuan dan berbagi beban dengan orang yang terpercaya. Delegasikan tugas terhadap tangan kanan kamu, orang yang bisa menjaga amanah. Kamu juga harus bisa curhat sama orang yang memang bisa jaga omongan, sehingga curhatan kamu gak lari kemana-mana. Gak boleh kamu memegang semua beban itu sendiri. Gak harus semua kamu yang kerjakan, gak harus semuanya kamu yang pikirkan. Kamu gak perlu membahagiakan semua orang. Kamu harus fokus dulu kebahagiaan diri kamu, sehingga kamu bisa membahagiakan orang lain. Gitu loh. Jangan kamu membahagiakan orang lain sampai kamu tuh lupa kamu udah bahagia belum. Jadi apa ya, karena terlalu kuat sendiri itu juga bisa melelahkan bagi kamu loh. Kamu nggak, ya ketika kamu capek kamu bilang capek, ketika kamu sedih ya kamu harus sedih. Jangan kamu berusaha kuat sih, tapi hati kamu sebenarnya rapuh di dalam, kamu hancur sendiri. Ya kamu perlu teman curhat, kamu butuh pasangan yang bisa jadi tempat sharing kamu. Ya kalau nggak bisa kamu curhat sama Allah. Ya di sepertiga malam ya, sholat hajat, sholat tahajud, berdoa, curhatkan segala masalah kamu, unek-unek kamu di sepertiga malam, sehingga hati kamu juga tenang, hati kamu lapang. Dan ketika ada permasalahan yang terjadi, ya kamu bisa bagi-bagi tugas, delegasikan tugas. Gak harus semuanya kamu yang kerjakan, gak harus semuanya yang kamu pikirkan. Selanjutnya ada kartu Three of Pentacles nih. Ya, akhirnya muncul energi kerjasama dan dukungan. Akan ada seseorang ataupun lingkungan yang membantu kamu untuk berkembang. Ya, bisa jadi dia support dana, ataupun memberi tawaran pekerjaan yang baru. Ya, bisa pun datangnya itu dari rekanan kerja, atasan kamu, ataupun pasangan kamu, sahabat. Atau peluang baru ya, peluang baru yang membawa kemajuan dalam karir kamu, dalam keuangan kamu, bisnis yang kamu jalani. Mungkin ada yang suntik modal, ada yang mau kerja sama bisnis sama kamu. Dan kartu Three of Pentacles ini tuh sangat bagus ya untuk urusan pekerjaan, baik di karir kamu, bisnis kamu, dan membangun masa depan bersama orang-orang yang tepat, orang-orang yang suportif. Jadi banyak kok di akhir ini energi positif yang muncul untuk teman-teman Aquarius. Energi selanjutnya ini datang dari The Star dalam posisi yang terbalik. Ya, energi penutup ini menunjukkan bahwasanya kamu tuh sempat kehilangan harapan. Kamu udah hopeless banget, kamu udah nggak ada target, kamu udah nggak ada cita-cita, harapan gitu ya. Merasa doa-doa tuh belum terjawab. Kamu udah sering berdoa, kamu udah sering meminta, tapi belum membuahkan hasil. Mungkin ada rasa kecewa terhadap keadaan hidup saat ini yang sedang kamu jalani. Tetapi energi ini tuh sebenarnya bukan pertanda buruk loh. Ini adalah bagian pengingat bahwa cahaya harapan tuh masih selalu ada untuk kamu. Hanya saja kamu tuh terlalu lelah untuk melihatnya. Kamu terlalu lelah untuk berharap lagi, untuk berdoa lagi gitu ya. Sebenarnya tuh Tuhan tuh meminta kamu Aquarius untuk kembali percaya pada diri kamu sendiri. Jangan biarkan rasa kecewa mematikan mimpi kamu, mematikan harapan kamu. Karena setelah badai itu pasti akan ada pelangi loh. Gak harus kamu terus selalu sedih, pasti akan ada kebahagiaan. Dan kemudian kehidupan kamu tuh Aquarius perlahan akan kembali bersinar kok. Ya nggak selamanya hujan kan, pasti ada cerah. Nggak selamanya badai, pasti akan ada pelangi. Jadi kesimpulannya untuk bacaan tarot kali ini untuk teman-teman yang berzodiak Aquarius gitu ya, dari awal sampai akhir, ya memang perjalanannya berat ya, secara mental, secara emosional kamu kekuras banget.
banyak tekanan gitu ya, dari kanan dari kiri, kebingungan yang terjadi, overthinking kamu, dan rasa lelah yang sedang kamu hadapi. Namun di balik semua itu ada energi kebangkitan yang mulai muncul di kehidupan kamu. Teman-teman Aquarius tuh sebenarnya sedang belajar melepaskan ketakutan, ya, melepaskan rasa overthinking, dan diarahkan untuk memperkuat diri dan membangun hidup yang lebih stabil. Walaupun jalannya lambat gitu ya, hasil akhirnya akan membawa perubahan besar kok. Kan gak semua orang tuh kecepatan dalam meraih kesuksesannya itu sama. Ada yang berlari, ada yang jalan gitu ya. Dan ketika kamu terus berjalan gitu ya, itu hasil akhirnya akan baik. Jangan sampai kamu menyerah di pertengahan jalan, padahal sebentar lagi kamu akan menuju garis finish. Jadi terus melangkah, terus menjadi pribadi yang optimis, dan percaya bahwasanya potensi yang kamu miliki ini akan mengarahkan kamu kepada keberhasilan secara finansial, secara kebahagiaan emosional. Dan kuncinya adalah jangan terlalu memendam semuanya sendiri ya. Kamu harus punya teman cerita, kamu harus punya teman curhat, ya, berbagi rasa lelah, berbagi rasa capek, berbagi unek-unek. Kalau kamu nggak bisa dapatkan itu dari manusia yang lain, bahkan pasangan ataupun keluarga kamu ceritakan kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kamu tuh dituntun oleh semesta untuk mempercayai intuisi kamu, kepekaan batin kamu, yang nantinya suara hati kamu akan memberi jawaban. Ketika kamu dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit kamu ambil, nanti kata hati kamu akan mengarahkan kepada pilihan yang terbaik. Dan kamu juga dituntun untuk semesta tuh ya, oleh semesta untuk mengistirahatkan sejenak pikiran yang lelah, pikiran yang capek. Kamu mungkin butuh healing, butuh hiburan supaya kamu bisa kembali recharge energi. Dan kamu harus tetap percaya bahwasanya masa sulit ini akan berlalu. Ya, itulah pembacaan tarot untuk zodiak Aquarius ya. Semoga pesan kartu ini bisa menjadi pencerahan kamu ya, bisa jadi motivasi kamu, dan kamu jadi pribadi yang lebih baik, optimis dalam menyambut masa depan. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan ramalan terbaru lainnya. Kisong Langit doakan semoga teman-teman Aquarius, kamu selalu diberi kesehatan, kamu diberi kelancaran dalam rezeki yang berkah, yang langgeng, diberikan perlindungan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan jalan terbaik akan terbuka lebar untuk kamu. Sampai jumpa di pembacaan tarot berikutnya. Salam spiritual dari Kisong Langit. Kisong Langit pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.